Balik lagi di channel JT Pro Jakarta So Management. Kita mau ngobras masuk di episode yang ke-9. Di episode yang ke-9 ini kita ada kedatangan bintang tamu. Kebetulan beliau adalah teman lama gue, teman SMA gue dulu, zaman sekolah. Terus sekarang beliau bekerja di salah satu perusahaan, bukan perusahaan ya, instansi negara sebagai ASN, sebagai pengabdi masyarakat gitu. Dan beliau juga kebetulan punya media komunitas yang sekarang lagi naik daun nih di kalangan komunitas gitu. Banyak banget ngangkat tentang profiling tokoh-tokoh publik gitu. Ini dari dulu gue udah kenal nih. Yuk kita undang Bro Alex. Ngobras episode. Oh bro, di mana bro? Yes. Halo bro. Gimana? Oke, udah nih bro. Aman audio? Audio aman? Audio saat ini sih aman ya. Gue pakai wifi di rumah ya. Wifi aman ya? Ya sekarang kan Wifi aman sih. situasi pandemi ini kan memaksa kita untuk masuk di era digital yang harusnya 2-3 tahun depan kita lakuin, tapi sekarang jadi kita lakuin ya bro ya. Daring, virtual, Iya. online. Semuanya dengan online semua, nggak ada yang nggak online sih. Kalau nggak online aneh ya. Benar. Bro, apa kabar nih? Gue Gimana kabar baik kabar? bro. Gimana teman-teman GT Pro di sana? Event lagi ini ya? Alhamdulillah sehat. Lagi kehalang ya? Iya, alhamdulillah sehat. Kita kebetulan hari ini tuh pindah base camp, nggak di kantor. Kenapa? Karena tadi habis gladi resik, tadi habis swab test tim semua, terus gladi bersih juga. Karena besok kita ada event di Rumah Sakit Siloam Semanggi, ngerayain ulang tahun 10 tahunnya mereka, virtual event. Oh, masih hidup ya? Ya dibilang hidup sih enggak sih bro, maksudnya ya alhamdulillah ada lah dikit-dikit. PPKM ini banyak yang dipospon gitu, tapi akhirnya sekarang beberapa ada yang sudah mulai jalan gitu eventnya gitu, dan kebanyakan sih ditunda Agustus ya gitu, tapi alhamdulillah lah ada yang udah masuk akhir bulan ini, ada 2 gitu. Jadi ya ngisi ya, Masih hidup ini berarti tuh ya. Mending menarik. masih hidup aja. Biar dapur ngebul Iya. udah. Jadi teman-teman semua, ini tuh menarik kisah temen gue ini Alex. Jadi gue kenal Bro Alex ini tuh udah lama. Kita dulu satu SMA. Terus kita pernah bikin band bareng. Terus habis gitu jiwanya Bro Alex ini dari zaman sekolah itu udah aktivis banget sih gitu. Jadi di band pun banyak banget hal-hal atau ide-ide yang Bro Alex ini kasih ke grup gitu kan, ke teman-teman, yang ngebuat akhirnya jadi eh, banyak banget pengalaman kita juga yang mungkin belum dapat gitu loh, tentang musik, tentang apa segala macam gitu. Terus kita lost contact ya bro ya, kita lost contact. Habis gitu kita cuma saling pantau aja di sosial media. Tahu-tahu Yap. berapa tahun kemudian gua lihat statusnya udah jadi ASN nih gitu kan, udah jadi pegawai publik gitu, udah jadi pegawai publik, udah melayani masyarakat gitu kan. Terus tiba-tiba berapa tahun kemudian lagi ngebentuk satu media independen, media komunitas, media independen yang
punya visi yang baik gitu. Dan kemarin sempat gue jadi salah satu narasumber ya di sana gitu. Apa itu seru sih, itu seru, sharing berbaginya seru, konsep konsep visi misi medianya keren gitu. Ah, hari ini yang mau kita bahas nih sama Om Alex adalah tentang eh, tantangan media nih, ya kan? Dan peran media nih di tengah situasi pandemi yang dimana orang itu sekarang jadi banyak yang eh, apa ya, kayak banyak pemberitaan yang simpang siur, banyak pemberitaan yang akhirnya membuat orang itu yang jadi takut gitu. Jadi banyak punya ketakutan gitu kan, yang tadinya mungkin tadinya percaya COVID, tiba-tiba nggak percaya dengan COVID. Terus yang tadinya percaya dengan apa namanya pandemi, tapi ada yang bilang ini sebenarnya nggak pandemi, cuma epidemi, tapi dibuat-buat menjadi pandemi. Terus ada yang percaya vaksin, terus sekarang banyak yang nggak percaya juga sama vaksin. Dan itu semua kenapa bisa terjadi? Karena peran media. Itu karena peran media yang banyak reduksi pemikiran-pemikiran dari banyak orang yang kemudian di enrich sedemikian rupa menjadi pemikiran yang apa bias gitu ya. Nah, ini gue pengen dengar dulu bagaimana pendapat Om Alex. Silakan Om. Jadi gini, sebetulnya sebenarnya gue bukan pemilik media ya. Jadi ibaratnya gini, status pekerjaan saya kan kebetulan ASN ya, di sebuah lembaga pengawasan di pusat. Jadi saya di dinas di BPKP. Kalau dibilang saya harus punya media, agak-agak takut ya. Tapi sebenarnya kita sebuah komunitas dan kebetulan website, kita punya website ya. Jadi websitenya itu tetap terus hidup, yang kita tampilin ya sebuah cerita-cerita narasi ya. Namanya kan people talk people ya, orang berbicara orang. Jadi kita melihat orang yang sedikitnya punya sesuatu yang bisa berbagi. Jadi gini, kalau bicara soal peran media ya, kalau media itu kan memberikan dua kabar ya, kabar sukacita sama kabar duka cita ya. Kabar sukacitanya ya kalau misalnya ada hal baik apa yang dilakukan sama orang lain, sama pemerintah, sama masyarakat. Kalau kabar duka citanya ya kayak begini nih, situasi COVID. Dilihat apa adanya, PPKM atau bencana. Ini dalam situasi bencana non alam ya. Dalam Yoi. situasi bencana non alam. Jadi dilihat orang banyak yang lapar, orang banyak yang susah, orang banyak yang terkena dampak karena COVID, terus belum lagi kebijakan publik yang dilakukan oleh petinggi-petinggi itu gitu kan. Terus terang memang agak membuat orang aneh gitu kan. Kok tiba-tiba PSBB, tiba-tiba ada PSBB skala kecil dan seterusnya sampai PKPM mikro, PKPM darurat, dan akhirnya ada PKPM level. Nah, ketakutan-ketakutan itu sebenarnya bagian dari informasi. Itu kalau yang saya lihat ke media itu penting banget untuk membuat, apalagi dalam era pandemi gini ya, kita itu bukannya takut, tapi ini kita menjadi waspada. Kalau Anda keluar rumah, tolong siapi semua protokol kesehatan, masker, hand sanitizer, terus jaga jarak gitu kan. Anda punya aktivitas keluar, juga keluarnya yang jelas. Lo kerja, benar-benar kerja di esensial, atau kerja di sektor yang benar-benar kritikal, yang disarankan sama pemerintah. Kalau ternyata, kayak Mas Jo nih, Mas Jo kan sektornya dibilang esensial tergantung kalau aja ada proyek pemerintah yang terkait dengan strategis atau kebencanaan nasional, itu pasti bagian dari kritikal ya. Tapi kalau cuma sebatas kayak event bro ini tiba-tiba buat pernikahan gitu kan, ya terus terang untuk saat seperti ini mawas diri lah, Iya. tutup untuk menurunkan. Semua orang terus terang dalam bencana pasti lapar bro, semua orang Benar. pasti dalam keadaan kesusahan. Tapi ingat, manusia pada dasarnya itu kalau kita ngutip sebuah lagu kan, manusia itu manusia tangguh ya. Gak mungkin manusia bisa kelaparan. Saya juga korban bencana alam kok. Sewaktu saya sebelum pindah ke Jakarta, saya dari Sulawesi Tengah, korban bencana alam 5 hari blackout. Tapi kita nggak kelaparan, kita makan apa yang ada. Makan Indomie kita makan, sarden kita makan, ikan asin kita makan, tempe kita makan. Jadi artinya jangan pernah takut namanya ketika media memberitakan. Tapi bayangin coba kalau media memberikan kabar baik. Seperti Korea Utara ya. Korea Utara tertutup dengan media loh. Korea Utara tertutup dengan media. Coba bayangin
Sampai detik ini, itu Korea Utara tidak pernah kena COVID. Lucu, semua banyak yang kena gitu kan. Korea Selatan juga pernah menjadi epicentrum di Asia tahun kemarin. Tapi Korea Utara enggak gitu kan. Karena tertutup media. Media menceritakan yang baik-baiknya. Tapi tidak melihat apa yang terjadi di masyarakat. Nah, jadi peran media di sini memberitahukan pada masyarakat, lo kalau lo keluar pandemi kayak begini, terus lo nggak pakai protokol kesehatan, lo nggak ikut aturan pemerintah, lo nanti bisa kena. Dan kondisi sekarang per hari ini, kebetulan juga saya tim juga di kantor, kondisi saat ini rumah sakit mempunyai keterbatasan tempat, bahkan bisa dibilangin, saya bisa dibilang, dikatakan hampir hampir kolaps lah. Tapi kalau misal situasi kayak tadi pagi ya, tadi kemarin sama tadi pagi, kita dengar ada aksi demo yang ya mengkritik kebijakan pemerintah, dalam arti ujung-ujungnya mau tidak kepercayaan dan minta presiden turun ya. Saya bagian dari pemerintah, tapi saya sebagai civil society yang punya hak gitu kan, yang punya hak untuk menentukan siapa pemimpin negara. Itu saya juga orang netral juga, nggak ada masalah kalau aksi. Tapi kalau aksi itu lo di jalan sudah tahu lagi tinggi-tingginya Jakarta, udah gitu. Kalau namanya aksi bos, di lapangan panas, lo pakai dua masker, hanya Indonesia nih yang pakai dua masker. Otomatis pasti ngerokok pun gitu kan. Kalau kita mau ngobrol atau ngerokok pasti dibuka, makan dibuka. Itu potensi tinggi banget corona gitu kan. Yang bilang kayak gitu diredam lah gitu. Untuk saat ini ya peran sentral media memberitakan apa yang terjadi di lapangan sama masyarakat, termasuk dengan kebijakan pemerintah, baik kebijakan yang menurut kita absurd atau sampai saat ini kan kebijakan pemerintah terkait dengan menangani pandemi COVID ini kan belum kelihatan kan begitu bro. Nah, itu yang terjadi. Ini menarik bicara soal media ya. Yang menarik adalah gini, lu itu jadi punya kayak, gue melihatnya gini Lex, lu jadi kayak punya dualisme ya pemikiran. Artinya gini, kenapa dualisme pemikiran? Karena itu mendasari latar belakang karir lu hari ini. Yang pertama, lu berdiri sebagai seorang ASN, di mana lu punya kepentingan atau punya kewajiban untuk sebagai corong pemerintah juga untuk mengkampanyekan tentang kebijakan-kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan pandemi untuk sama-sama diterapkan oleh masyarakat. Tapi di satu sisi, lu seorang aktivis yang kemudian menjadi salah satu pelopor lah ya, itu salah satu pelopor media komunikasi, media online komunikasi, komunitas yang juga kritis gitu, yang juga kritis memberikan kritikan-kritikan gitu. Kira-kira dari dualisme itu lu merasa gimana selama ini? Berat nggak sih? Jadi gini, itu saya juga ada berapa kali ditegur ya. Saya ditegur, bukan ditegur ya, ada teman-teman kantor yang ngasih tahu, bahkan adik saya sendiri, lo tuh pegawai negeri bang, hati-hati lo ngeritik pemerintah. Tapi selama ini saya cuma bilang, saya tidak pernah menghina pemerintah. Saya dukung semua. Ketika saya bekerja, ketika saya status bekerja dari jam kerja, saya adalah bagian dari pemerintah, mau tidak mau, ibaratnya asalnya saya cukongnya Jokowi gitu kan. Tapi ketika saya keluar, saya menjadi pribadi yang bebas. Tapi bebas dalam arti bukan bebas asal-asalan. Anda mengkritik pemerintah, Anda mengkritisi kebijakan pemerintah, tapi jangan menghina dong. Iya. Gitu kan. Kalau kita pada hari ini melihat kebijakan pemerintah, terus terang, siapapun ketika ditanya kebijakan pemerintah hari ini untuk pandemi COVID, ini kan absurd. Gitu kan. Tiba-tiba ganti nama. Bayangin yang pertama nih ya, kita lihat ke belakang deh. Waktu yang pertama, sudah jelas Cina udah mulai. Tapi ternyata kita membuka gitu kan. Januari, Februari, Maret sudah mulai. WHO udah ngasih tahu, ini loh, sampai diberitakan, ini loh, di Indonesia nih akan kena wabah. Enggak, Indonesia nggak bakal kena wabah tuh, kata salah satu menteri yang bilang, ini karena negerinya panas. Terus udah gitu dikasih minum jamu. Gue potong nih, gitu, sorry. kan? Ini menarik nih. Pada saat awal-awal pandemi kemarin, itu termasuk orang yang sepakat dengan apa yang dilakukan sama pemerintah kemarin, kebijakannya, atau termasuk orang yang punya ide solusi yang lain? Oh, terus terang kalau saya ketika China sudah kena dampak, terus otomatis ini kan karena pandemi ya. Pandemik itu kan kalau sebenarnya dalam struktur kebencanaan itu bagian dari potensi bencana loh. Pandemik.
sebelum masuk pandemi saya pernah di BPBD evaluasi kebencanaan. Pandemi di Jakarta nggak ada nih yang hitung-hitung corona. Tapi kan karena sudah ada kelihatan di Cina nih, di Tiongkok ya, di Tiongkok udah kelihatan. Tapi ternyata kita membuka keran masuk warga negara asing ke Indonesia gitu kan. Setidaknya hal yang kayak gitu kan difilter. Filter bukan berarti melarang. Misalnya di screening kesehatan, dilihat apakah nanti yang masuk itu bisa kena atau tidak. Akhirnya kan mulai tuh epicentrum pertama kan di kota kita, bro. Di tempat SMA kita besar, bro. Di Depok, bro. Yeah. 2 orang perempuan. Habis itu dikasih minum jamu. Jadi otomatis kalau saya dalam posisi sebelum itu masuk kita udah mitigasi. Tapi yang dilakukan pada pejabat pemerintahan saat ini, ya terus terang belum melihat itu sebagai tindakan yang serius. Giran sudah berdampak besar. Bahkan hari ini Indonesia menjadi epicentrum dunia. Ketakutan itu mulailah diberikan oleh pemerintah dengan membuat kebijakan-kebijakan yang pada dasarnya menjadi pro kontra ya. PKPM ini menjadi pro kontra. Lo nggak bisa keluar, lo nggak bisa nyari duit, lo nggak bisa cari makan, lo nggak bisa bayar kontrakan, dan seterusnya. Jadi seperti itu, bro. Jadi ya tapi tetap dalam koridor, karena saya dalam posisi ASN yang saya bisa lakukan, saya diskusi saya dengan teman-teman. Saya kan punya teman-teman juga, saya punya jaringan. Kebetulan juga saya, kalau dibilang saya bukan aktivis ya, saya mantan aktivis. Karena dulu saya sempat ketika mahasiswa saya di PMKRI dan sekarang di Pemuda Katolik juga. Jadi ya saya punya jaringan teman-teman itu tadi. Jaringan itu yang saya manfaatkan, dan kebetulan saya juga punya teman-teman. Kita akhirnya sepakat, yuk gimana sih ini kita era pandemi, daripada kita gabut nggak jelas ya, kita bikin sebuah komunitas. Akhirnya kita buatlah namanya People Talk People. Bahkan banyak orang bilang People Talk People itu ibaratnya kayak ngegibah gitu kan, padahal nggak ngegibah. Kalau sisi media kayak Detik, Tempo, dan seterusnya memaparkan berita sukacita atau duka cita, yang People Talk People lakukan, kami nggak ngambil itu. Kami ngambil orang. Di saat pandemi, orang itu bisa hidup. Orang itu bisa menjadi contoh. Terakhir yang kami lakukan waktu Idul Adha, kami punya teman juga, kebetulan Pemret kami, dia punya akses ke Satgas Nasional, dapat kerjasama, kita dapat masker juga, kita turunan juga untuk beli masker juga, dan kita bagi ke teman-teman Muslim, bagi ke masjid-masjid yang melaksanakan pemotongan kurban. Dan terus terang, bro, saya lihat dengan mata kepala sendiri, ketika pagi pada masyarakat ngumpul, ada yang menggunakan masker, ada yang ngerokok tanpa pakai masker, tidak dengan protokol kesehatan. Ini kan kesadaran masing-masing gitu. Yes. Jadi kami memberikan di situ. Jadi ketika saya memberikan masker, saya bilang, Pak, tolong Pak, nanti kalau Bapak kena, keluarga Bapak kena, ini kebetulan alhamdulillah Pak, ini ada masker 1 set, isi 2 waktu itu, yang hitam dengan yang warna putih. Bapak pakai, Bapak gunakan, dan jangan dilepaskan. Ya saya bagi ke Bapak masjid di kawasan Senen dengan Pemret kami ini, namanya Yogen Sogen, kebetulan juga dia teman saya juga gitu kan. Kita mengedukasi, itu yang kami lakukan. Jadi kami tidak menceritakan berapa hari ini COVID, enggak. Tapi kami melihat misalnya kayak Brojo ini ya. Karena awalnya saya pengen ngundang Bro ya. Jadi gimana sih kalau bisa mendirikan. Gue tahu lo siapa dari SMA gitu kan. Tapi sampai dari aku ketemu pertama, rokoknya masih rokok murah banget ya kan. Karena akhirnya sudah berstandar ya kan. Udah lumayan mahal rokok kita gitu kan. Artinya tiba-tiba bisa itu kan bisa mengedukasi orang gitu loh. Terserah orang mau melihat atau tidak, tapi setidaknya yang kita lakukan, kita memberitahukan masih banyak orang pada saat pandemi ini bisa melakukan hal yang positif. Seperti Bro lah, apapun yang Bro lakukan ketika dibilang yang non-esensial atau non-kritikal, itu nggak boleh masuk. Tapi Bro ngambil sikap, teman-teman GT Pro ngambil sikap, gue harus bikin virtual online. Gimana caranya gue bikin virtual online? Itu sebenarnya yang kita pengen mengedukasi ke masyarakat. Terakhir, kami pernah juga ngundang salah satu perempuan, lumayan cakep Bro, cakep banget, asli kayak model. Kebetulan salah satu kawan kami, dan kalau satu kawan kami, kita tentang UMKM, gimana dia bisa ngebentuk UMKM dia, dan hanya via Instagram, bos. Hanya via Instagram, dia sampai bisa punya mobil, dia bisa punya rumah, kan keren gitu. Sedangkan orang lain lo harus keluar rumah, diomelin sama Pol PP, kan ditanyain lo macet, udah gitu. Akhirnya kita marah, terus kita kena pukul lah, kayak kasus yang di Makassar kemarin gitu kan. Hal-hal yang kayak gini kan sebenarnya kita sebagai manusia harus berpikir kok di luar dari zona aman, zona nyaman kita. Yes. Gitu. Yang hari ini yang bekerja,
Yang hari ini yang bekerja, yang capek ya teman-teman polisi Pol PP gitu kan. Benar-benar. Gitu bro. Ini menarik ya. Kita langsung ngegas nih di awal ya. Apa sekarang gue mau masuk ke step ke people talk people yang lu dirikan bersama dengan kawan-kawan. Jadi tadi lu sempat ngomongin tentang beberapa kegiatan yang sudah dilakukan di tengah masyarakat gitu kan. Sekarang kita masuk ke topik people talk people. Selama pandemi ini bro, selama people talk people itu berdiri, kira-kira ada berita lain Mbak yang jadi intermezzo lo angkat selain ngomongin tentang COVID, pandemi segala macam gitu. Kalau kita kan karena people talk people ya kajian kita kan isu sosial ya. Jadi kalau kami suka mencari narasumber yang pas lagi isunya, misal kayak kemarin Hari Kartini kita cari teman-teman perempuan yang kami cari ini terus terang saya juga punya banyak senior ya yang sudah tua dan juga orang-orang luar biasa. Saya nggak cari mereka, tapi yang kami cari itu adalah orang-orang muda. Jadi orang-orang muda yang setidaknya apa yang dilakukan dan hal kecil bisa berdampak buat orang lain. Jadi selain kita nggak cuma nanya COVID sih, apapun yang kita juga pernah bawa ngundang salah satu narasumber yang dia concern di soal diet gitu kan. Bagaimana sih diet yang tepat? Gimana sih cara kan saya juga dulu kan saya kurus banget ya dipanggil cungkring. Sekarang saya gemuk gitu kan. Pengen kurus lagi ya dulu gitu kan. Ini penting banget kita buat materi to the bone, gimana kita bisa jadi seperti tulang lagi gitu kan. Dan terus terang bro, sampai detik ini people talk people kita belum pernah mendapatkan sesuatu uang sepeser pun dari siapapun. Ini murni non profit karena posisinya puji Tuhannya, alhamdulillahnya tim saya, teman-teman saya di people talk people yang sudah bekerja juga. Artinya kita bekerja sambil setidaknya buang-buang kegabutan lah, begitu ceritanya sih. Nah, kira-kira yang lagi jadi sorotan berita apa nih bro? Hari ini nih yang di luar dari ngomongin pandemi ya, ngomongin tentang COVID. Di luar dari pandemi ya? Kalau di luar dari pandemi kayaknya tadi kan saya bilang ya isu-isu aja, tapi kami lagi pengen concern nyari orang yang kebetulan sampai sekarang belum dapat belum dapat janjian untuk dengan orangnya. Kita lagi nyari orang buat diskusi. Dia kena COVID, udah kena COVID, orang tuanya kena, udah gitu meninggal. Orang-orang sekitarnya meninggal, tapi orang tersebut gitu kan, ternyata masih bisa struggle. Saya sudah ngundang salah satu teman saya, dia orang tuanya kebetulan juga meninggal, terus terang dia kena COVID, orang tuanya meninggal, ada yang sempat koma, tapi dia belum mau bersedia untuk sharing gitu kan. Karena kalau saya ceritakan malah ngebuka luka gitu. Kami lagi cari orang itu. Terakhir juga kami dapat salah satu narasumber, kami mungkin 2 minggu depan atau minggu depan, dia salah satu pendonor plasma konvasalen. Dia pengen mengedukasi kalau lo udah kena COVID, lo jangan diam. Kalau lo kena COVID, darah lo itu, plasma lo itu penting banget buat orang yang kena COVID dalam status berat. Plasma lo itu tadi, lo tinggal ke PMI, lo tinggal donor. Nah, saya lagi minggu depan kami akan undang beliau. Seperti itu bro. Karena jangan sampai, yang saya takutkan gini loh. Hari ini narasi kita kan ada 2. COVID ada atau tidak. Gitu kan. Oke, kalau dibilang COVID nggak ada, saya nggak. Ya COVID jelas ada lah bro. Dua orang di senior kantor. Satu terduga COVID ya, satu terduga ya. Saya kurang tahu karena pas lagi ingin dikubur dengan protokol kesehatan juga. Terus udah gitu yang kedua karena sakit juga. Ada juga teman-teman saya juga yang teman kita juga loh bro. Ada teman SMA juga mertuanya meninggal karena COVID juga, dan ini baru karena tidak ada ruang di rumah sakit karena tidak kehabisan oksigen di rumah sakit. Jadi yang kita pengen edukasi ke masyarakat, ini bukan soal ada atau tidak adanya. Ini ada barang ini ada. Kalau sudah ada, vaksin kan ada nih. COVID itu ada gitu kan. COVID itu ada. Oke, lo mau vaksin atau tidak itu pilihan lo. Gak ada masalah. Lo nggak mau divaksin nggak masalah. Tapi pemerintah otomatis kan, ya pemerintah kan punya anggaran, terbatas anggaran. Nggak mungkin 100% seluruh warga negara Indonesia dibayar vaksin. Ya benar. Kan targetnya kan 80 atau 90% untuk supaya ada herd immunity. Dan untuk saat ini kan lagi dikencangkan di Jawa ya. Jakarta hampir
hampir 70% sudah divaksin yang pertama ya. Ya. Jadi di Pulau Jawa mulai, kalau lo ada kesempatan untuk vaksin, ini gratis bos, mumpung gratis. Lo Iya, tinggal benar benar. disuntik aja, apa susahnya sih? Apa Lo susahnya kan? gratis men, Iya. paling lo tinggal bayar ya kan. Lo nunggu sebentar, lo vaksin, udah gitu, nanti lo tinggal nunggu lagi buat vaksin yang kedua. Apa salahnya Ya, sih ini yang gratis ini ya kita manfaatkan? sama Kalau kayak nggak ada keluar sama kayak biaya kan? benar, sama kayak gue mengedukasi teman-teman terus saudara atau keluarga ya, karena kalau kayak tadi kita ngomongin COVID gitu, kalau lu tadi orang-orang di circle lo ya, sama seperti gue, orang-orang di circle gue juga banyak teman-teman gue dari kemarin tuh owner-owner IO yang juga harus berpulang gitu kan, harus harus kita harus kehilangan lagi orang-orang hebat, kita harus kehilangan lagi senior-senior legend-legend kita di dunia event karena terdampak COVID gitu. Itu sama kondisinya kayak lo, tapi lebih dari itu Lex. Kalau orang bilang nggak percaya COVID, gue lebih deket lagi. Nyokap gue sama adik gue kemarin kena COVID gitu. Nyokap gue sama adik gue kemarin kena COVID dan ya alhamdulillah udah PCR segala macam, udah isoman, hasilnya udah negatif gitu. Mereka udah sembuh. Tapi yang sampai hari ini masih hasilnya belum negatif itu anak gue. Anak gue itu positif gitu. Anak gue positif. Wow. Dan itu kena mental ya, kalau bahasa anak zaman sekarang tuh kena mental. Asli itu kena mental. Gue berusaha untuk Insecure. selalu kuat, gue selalu berusaha untuk kelihatan survive gitu. Padahal sebenarnya bukan cuma sahabat-sahabat atau keluarga besar gue yang kena, tapi ini udah circle terdekat gue. Nyokap gue udah kena, terus adik gue udah kena, yang alhamdulillah udah sembuh, dan sekarang anak gue kena gitu. Dan lagi masa pemulihan, tinggal minggu depan PCR gitu. Jadi kalau dibilang gue nggak percaya ya, ternyata ya orang-orang di sekitar gue kena gitu loh. Jadi gue bersyukurnya alhamdulillahnya gue sama bini gue hari ini tadi baru swab antigen juga, hasilnya negatif gitu. Jadi kalau dibilang nggak percaya ya gue percaya, karena ini udah bukan circle terluar di luar kita lagi atau terdekat lagi, tapi ini udah bagian dari keluarga inti gue gitu. Terus balik lagi ke people talk people. Ketika lo mengangkat banyak pemberitaan yang mungkin ada di luar dari pandemi atau COVID yang tadi lo sampaikan, atau lo mengambil sisi lain dari pandemi ini, selama pandemi ini, ada kesulitan nggak ketika lo meliput berita itu, Lek? Ya tadi kan aku udah bilang ya, kesulitan itu kayak gue pengen tuh yang kena COVID, apalagi yang orang tua, apalagi orang terdekatnya ya, ring satunya sampai dipanggil Tuhan loh gitu kan. Gue pengen dia tuh bercerita gitu kan. Gimana sih Yes. saat lo ngadepin orang sekitar lo itu dalam posisi kritis, apalagi saat ini kan rumah sakit loh, rumah sakit yang kita untuk masuk rumah sakit aja sebulan yang lalu siap hampir masuk rumah sakit gitu kan, tapi bukan karena COVID, itu nggak dapat ruang gitu kan. Tapi ini lo udah jelas-jelas sakit, butuh oksigen, kena COVID, nggak dapat rumah sakit, dan akhirnya pergi gitu aja gitu kan. Gue pengen minta dia sharing, tapi lagi-lagi bro, balik mental. Jadi orang yang Mental. tadinya pengen berbagi, tapi ketika kita pengen tanya waktu apa yang dialami hal yang tidak baik, kita pengen gali, terus habis itu gimana cara lo bisa survive, ya mereka banyak yang nggak mau gitu kan, karena bang jangan dong mas, jangan dong, soalnya nanti gue nangis lagi. Lu nggak ngerasain kalau kehilangan orang terdekat, ya akhirnya gimana sih perasaan Iya, iya, kita benar, gitu. benar, Itu benar. kesulitan sih, karena kita COVID ini tertinggi, jadi saya punya target dengan teman-teman, kita pengen undang orang yang kena COVID yang kehilangan. Saya kebetulan juga baru beberapa hari yang lalu ada teman gereja, dia COVID, positif COVID, ternyata suaminya meninggal bro. Bayangin suaminya meninggal, dan agak ironinya dia isoman di Makara, saya sebut ya tempatnya ya, isoman di Makarawi Depok. Dia cerita dengan saya, bang bro, ini Makarawi tempat gue resepsi sama pasangan gue, dan gue isoman di sini. Bisa lo bayangin nggak yang kayak gitu? Gue pengen ngundang dia, tapi dalam situasi sekarang dia lagi duka nih.
Tapi kan dia kan Iya, lagi dalam posisi isoman. Isoman kan agak-agak gabut ya. Cuman agak sungkan, ada kesungkanan sih dari kami. Kondisinya sih gitu, bro. iya Pengen ya. banget yang kita pengen tuh pengen berbagi. Jadi memang kesulitannya adalah ketika lo mau ngangkat sisi-sisi lain dari situasi pandemi atau yang terdampak dari COVID ini, lo juga harus mikirin perasaannya, lo harus mikirin mentalnya, itu yang membuat lo sulit ya pasti. Terus kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih. Media itu berperan penting buat membangun opini, membangun spirit, bahkan juga bisa melemahkan spirit, bisa melemahkan mental dan mindset orang gitu. Sehingga persuasif yang dilakukan media ini sangat besar, bisa menggiring opini publik. Nah, pertanyaan gue, terkadang ada media-media mainstream atau mungkin bukan media mainstream online yang apa ya, media itu berdasarkan fakta ya gitu. Ada data mungkin iya. Tapi ada beberapa media gue lihat itu yang memberikan narasi-narasi negatif sehingga mungkin bisa dibilang tidak hoax gitu ya, tapi bisa dibilang juga ada yang hoax gitu. Nah, sekarang menurut lo, pandangan lo, kira-kira gimana nih peran media ke depan, khususnya lo sebagai salah satu bagian dari insan media untuk bisa mengatasi hoax ini? Jadi gini, bro. Hoax ini kan ada karena reformasi 98 ya. Setelah reformasi keterbukaan ya, keterbukaan informasi, kebebasan berekspresi ya. Cuman kebebasan berekspresi zaman sebelum reformasi dan setelah reformasi berbeda. Kebebasan berekspresi sebelum reformasi, lo diciduk lo hilang, bro. Tapi kalau Yes. sekarang saat ini gitu kan, ketika lo bebas dan sebebas-bebasnya, lo bisa memberikan informasi yang tidak benar dan tidak valid atau dikatakan hoax, gitu kan. Nah, itu kembali lagi, siapapun orang itu berhak, ya saya dalam posisi ya, setiap orang dikasih kebebasan, tapi kebebasan punya aturan, karena kita adalah negara hukum. Ketika Ya. diberikan kebebasan, dia memberikan informasi yang tidak benar juga tidak ada masalah buat kita sebenarnya ya. Tapi ingat, ketika Anda tidak memberikan informasi yang tidak benar, Anda punya potensi untuk dipidana. Anda Ya. punya potensi untuk dipenjara. Anda punya potensi untuk diciduk. Tapi kalau Anda memberikan informasi, berikanlah informasi, silakan informasi yang apa adanya. Di luar sana, lo kasih tahu sama pemerintah, Pak, ini Bapak PPKM nih. Bapak kasih PPKM, tapi dia punya hutang. Dia nanti istrinya makan apa? Dia nggak dapat bansos, gimana dong? Kasih solusi. Itu kan informasi negatif, tapi memberikan masukan buat pemerintah. Tapi kalau tiba-tiba bilang pemerintah gagal, pemerintah tidak benar menangani situasi pandemi, ntar dulu, Anda punya kajiannya nggak gitu kan? Anda punya kajiannya bagaimana Anda bisa mengatakan pemerintah gagal gitu kan? Nah, untuk informasi hoax itu kebebasan, bos. Tapi kembali lagi, siapapun dari kita berhak menerima atau menolak informasi. Kalau kita dapatkan informasi apapun itu jenisnya, yang jelas pasti kita harus mencari tahu siapa penyebarnya, terus Ya. bagaimana informasinya, terus dia terpercaya atau tidak gitu kan. Sekarang begini, terus terang di People Talk People, di website kami menjelaskan siapa di belakang People Talk People ini. Ada nama kami, latar belakang pekerjaan kami, tapi tidak kami sebutkan ya, kami bekerja di mana secara rinci ya, tapi kami bekerja di salah satu ini. Kami sebutkan semua, ada fotonya, ada Ya. latar belakang dulu dia ada di mana. Tapi kalau ada media, tiba-tiba dia punya media, dia apalagi media sosial, nggak pakai foto lagi, ya kan, udah gitu foto orang lagi, nggak jelas statusnya, udah gitu kita lihat di Instagram atau Facebooknya ternyata dia baru buat. No, kalau Anda menerima dari informasi seperti itu, bisa dikatakan itu informasi tidak benar. Itu buzzer ya. Jadi informasi, ya buzzer ini banyak ya. Jadi bisa jadi buzzer istilah sekarang ini ya, saya juga heran ya, ada buzzer RP-nya pemerintah. Gue nggak mau ngebahas itu walaupun sebenarnya gue tahu gitu kan. Gue nggak mau bahas Jadi itu. Tapi berarti jadi ibaratnya teman-teman berarti paham ya kalau misalnya ada informasi yang nggak sesuai akuntabilitasnya gitu kan, tidak sesuai sumbernya, belajar untuk selalu cek and recheck, belajar untuk selalu melihat data itu dari berbagai macam aspek dan dari berbagai macam sumber, sehingga apa yang kita pikirkan atau mungkin malah kita sharekan ke orang lain itu membuat kemanfaatan bukan kemudaratan gitu kan. Jadi
tidak menyebar hoax disebarkan lagi gitu, rebroadcast lagi gitu kan hoax-hoax itu gitu. Ini nggak berasa nih Lex, kita udah 40 menit ngobrol. Jadi ini kita buka sharing juga, sesi tanya jawab buat teman-teman semua yang udah join di sini. Ini kita ngobrol asik itu, ngomongin sesuatu yang asik-asik aja di tengah pandemi ini gitu kan. Tujuannya memang awalnya ini karena PPKM, banyak kegiatan yang harus di lockdown lagi. Kita nggak pernah ngebayangin akan ada gelombang kedua gitu kan, apalagi di industri gue ya, event yang lagi hype-hype-nya ya lagi mulai bangkit lagi gitu kan, setelah kita mati suri hampir setengah tahun. Terus sekarang kita udah lagi naik-naiknya mau bangkit lagi, tiba-tiba harus menerima lagi dan harus bersabar lagi. Dan kalau bahasa gua kemarin tuh di ngobras episode semalam itu, kita itu kayak Seventeen gitu, selalu mengalah gitu. Industri gue ini selalu mengalah karena kita bukan esensial dan kritikal. Jadi ya oke, gitu, kita ngalah lagi, kita stop lagi karena memang kita paham bahwa industri event itu adalah industri yang mengumpulkan massa, udah pasti gitu. Adanya event ya untuk mengumpulkan massa gitu kan. Jadi kita berusaha untuk mengerti itu gitu, dan kita berusaha untuk membantu pemerintah dengan sama-sama untuk stay at home gitu kan. Nah, ini kita buka ya sesi pertanyaan buat teman-teman yang mau nanya, buat Bro Alex. Bro Alex ini adalah dua kepribadian karir yang menarik menurut saya, karena beliau ini selain founder atau pelopor atau salah satu pendiri dari People Talk People, media online community, beliau juga adalah seorang ASN gitu, seorang pelayan masyarakat yang cukup berat ya, auditor ya kan, bagian mengaudit. Beliau ini seorang auditor loh guys gitu. Jadi cukup kritis gitu untuk memantau dan mengawasi pergerakan dari sisi budget ya, sisi pendanaan atau anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah gitu. Nah, mungkin teman-teman ada yang mau ditanyain, karena cukup menarik. Ini ada dua sisi mata uang kalau saya nyebutnya gitu, yang secara hati dan secara rasional kadang-kadang jadi seorang Alex ini agak susah gitu, karena saya selalu mengamati status-statusnya Bro Alex ini yang cukup ekstrim, karena basicnya beliau juga adalah seorang aktivis. Jadi cukup ekstrim untuk menyoroti beberapa hal yang menurut beliau, pandangan beliau, mungkin kebijakannya bukan nggak bagus tapi kurang tepat gitu ya. Tapi di sisi lain beliau kan juga salah satu dari part of pemerintah gitu. Itu tuh cukup menarik sebenarnya. Jadi teman-teman boleh kalau ada yang mau nanya, silakan bertanya, boleh ke fitur chat atau boleh komen di bawah. Bisa dapetin banyak edukasi nih malam ini, malam minggu sehat. Ngobras episode 9, malam minggu sehat kita ngobrol sama Bro Alex. Oke, sambil kita nunggu pertanyaan. Ada nih posisi auditor seperti temanku Kevin Nugraha, asik. Gitu, ada yang komen. Ini nih ada pertanyaan dari tim kita, dari timnya JT. Sebenarnya tujuan hoax itu apa sih, Lex, menurut lo? Gini bro, tujuan hoax itu kan banyak ya. Kalau dia terafiliasi dengan terutama komoditas politik ya, pasti tujuannya adalah kekuasaan, gitu kan. Kalau terafiliasi dengan politik ya, kekuasaan itu ada banyak. Nanti ada kekuasaan bisa posisi itu jabatan, bisa ujung-ujungnya project bro, anggaran ya kan. Lo dia nanti untuk pengen anggaran ini di sini, gitu kan. Ada hoax yang mungkin yang, tapi ada juga hoax yang dia nggak tahu apa-apa, dia iseng gitu kan. Tapi dia pengen membuat sensasi gitu. Dia pengen membuat sensasi gitu. Dan itu nggak bisa juga dikendalikan. Hanya diri sendiri yang bisa mengendalikan itu gitu. Jadi kan kondisi kita ini ada dua nih bro. Dihadapi dengan dua pilihan. Tadi kan kalau kita udah tahu nih COVID nih, udah kita ikutin aturan pemerintah. Dua pilihan yang kita hadapin. Terpapar atau lo lapar. Itu bro. Nah, dua tuh ya pilihannya ya. Menarik nih, terpapar atau lo lapar. Oke. Atau lo lapar. Quote-unquote malam ini ya, terpapar atau lo lapar. Terpapar atau lo lapar. Sekarang begini. Lo lapar. Ya. Lo lapar. Iya. Tapi segini bros. Anda punya handphone. Gue punya komputer.
gue punya rokok, gue punya seterusnya dan seterusnya. Kalau kita lapar, setidaknya barang-barang yang tadinya itu nggak begitu penting bisa dong untuk sementara dihibahkan atau dijual gitu kan. Tolong dong bro, untuk sebentar ini untuk makan gitu kan. Kan kan logikanya gini bro. Yang penting kan kita kan kena karbohidrat sama air, ya kan di Yes. situ kan. Kita kena karbohidrat sama air. Kalau kita sudah kena makan nggak apa-apa sebenarnya. Tapi saya pengen ingat pengalaman ya waktu saya di Palu juga Sulawesi Tengah di bencana bro. Teman-teman kalau pengen tahu di bencana semua orang apapun itu mengaku dirinya miskin, mengaku dirinya susah. Bayangin, padahal dia ngomong dirinya susah, dia pakai motor gitu kan. Kalau orang Hmm. susah dia nggak pakai motor, dia jalan kaki, mukanya berantakan. Lo bayangin coba kalau gue minta sama lo bro, minta-minta kan, nah, minta makan, kasihan gitu kan. Tapi yang minta makan ini gue orang gendut kan lucu gitu kan. Artinya Yes. manusia itu punya punya cara, punya akal budi diberikan sama Tuhan, sama Sang Pencipta untuk supaya lu nggak lapar juga gitu kan. Ada bantuan dikasih pemerintah ada loh. Bantuan 300.000 per bulan ada untuk benar-benar orang yang terdampak. Tahun kemarin juga ada dikasih bantuan presiden, dikasih beras 10 kilo, dikasih minyak dan seterusnya, dikasih Indomie. Artinya pemerintah sudah melakukan upaya gitu kan. Walaupun upayanya itu belum semuanya gitu. Kalau lo lapar ya setidaknya lo cari makan dong dengan cara apapun, dengan menjual barang-barang pelan-pelan. Otomatis kalau misalnya lu punya kredit nih, lu kredit mobil, lu kredit rumah, ya untuk sementara mungkin lu bisa mengumpulkan teman-teman yang punya masalah yang sama lo gitu kan. Punya masalah yang sama lo, terus akhirnya ketika punya masalah yang sama, lo minta supaya ada penangguhan kredit. Kan bisa lah itu kita lakukan. Jadi jangan jangan cuma teriak. Ntar kalau gue keluar gue terpapar. Terus kalau gue gak keluar gue lapar gitu. Nggak, jangan kayak gitu. Jangan apple to apple seperti itu. Manusia pada dasarnya punya usaha, akal dan budi dikasih sama Tuhan. Gitu bro. Atau nanti ada Yes. yang nanya gini kan enak bang, lu pegawai negeri, ya kan? Pegawai negeri kan Ya, atau pegawai negeri ASN lu duitnya ada. kan lo Beda sama digaji si sama Joe, negara pekerja bro, dari kreatif. pajak. Iya kan? Itu tuh selalu tuh ada premisnya gitu. Gue cuma nanggepinnya, ada temen gue bilang ngomong kayak gini, lo enak, lo kerja nggak kerja lo dibayar. Terus gue bilang, kata siapa? Paling gue cuma dapat gaji doang. Gaji pokoknya pegawai negeri itu kecil bos. Tapi kalau kami Hmm. nggak masuk, kami kami juga tunjangan kita kami nggak dibayar gitu kan. Kayak kemarin kita juga ada gaji 13 juga kami nggak secara utuh gitu kan. Tapi teman-teman yang lain kan punya space. Tadi saya bilang, kalau dia punya tabungan savingnya itu dulu diselamatkan. Untuk saat ini karena kita lihat ke depan ekonomi seperti ini, ya kita meminimalisir pengeluaran kita untuk hal-hal yang tidak berguna. Iya, Ya iya misalnya benar. kita mau pergi jalan-jalan atau apa, kita mau beli makanan yang sangat mewah gitu kan. Ya please, karena kondisi sekarang kayak gini turunin gitu kan. Itu Iya, yang harus kita lakukan. Kita harus bijak menghadapi posisi kita saat ini. Jadi karena jangan cuma mengeluh gitu kan. Wah enak pegawai yes, negeri, pegawai kerja kreatif ya, kagak gitu kan. Kan karena begitu kan ceritanya. keinginan sama kebutuhan itu kan beda ya, gitu. Jadi keinginan kita apa, tapi belum tentu itu kebutuhannya kita. Gitu. Jadi memang di kondisi hari ini kita banyak banget akhirnya mempelajari kedewasaan dalam memanajemen waktu, memanajemen keuangan, karena akhirnya kita jadi melihat bahwa waktu itu mahal gitu. Karena kita sekarang antara hidup dan mati itu udah tipis nih batasannya. Itu kita nggak pernah tahu. Kayak kemarin gue sempet baca Ya, status temen gue di Instastory itu yang akhirnya sempet kayak refleksi gue juga gitu, bahwa temen gue itu bikin status gini, kita itu sebenarnya cuma kayak lagi nunggu apa gitu, lagi nunggu terpapar gitu loh, karena di mana varian Delta ini kan yang bener-bener cepat banget ya nularnya, dan kita nggak bisa yang eh, terlalu khawatir juga nggak boleh, tapi terlalu jumawa juga nggak boleh dengan bilang bahwa kita bisa, kita kuat segala macam gitu, karena banyak yang ternyata kelihatannya kuat prokes gitu kan malah terpapar gitu. Jadi di situasi hari ini itu hidup dan mati itu jaraknya pendek banget gitu. Akhirnya kita jadi belajar untuk
apa memanajemenkan waktu dengan baik, family time, berkumpul dengan keluarga, kumpul dengan apa kayak gini nih, sharing sama teman, silaturahmi online. Akhirnya kita jadi punya kesempatan untuk tanya kabar teman kita, gimana lu bro, kabar sekarang, sehat nggak, segala macam gitu kan. Terus uang apalagi, belajar banget bagaimana caranya kita, apalagi gue ya yang industri event ya, yang kemarin setengah tahun mantap, bahasanya tuh mantap gitu, makan tabungan ya kan gitu. Jadi kita mantap aja udah hidupnya, makan tabungan gitu. Kalau teman-teman yang lain pada ngeluh gaji gue dipotong, gaji gue kurang, gue balik gitu, lo masih bisa digaji bos, kita nggak ada gaji ya kan, orang kita nggak event, kita nggak jalan kerjaan. Iya. Tapi terus apakah kita ngeluh, apakah kita terus akhirnya berhenti untuk kreatif? Enggak gitu, kita cari hal-hal yang lain sehingga akhirnya terbentuklah di dunia kreatif sekarang, dunia event sekarang, ada virtual event, ada online event gitu kan, ada hybrid gitu kan, yang akhirnya apa bisa kembali untuk menghidupi kita gitu, meskipun belum rata gitu, karena ya tetaplah yang namanya kebutuhan event online itu kan nggak se-heavy event offline gitu. Jadi akhirnya kan banyak part of event offline itu yang terdampak gitu, yang nggak menikmati hasil dari event online itu gitu kan, kayak vendor kursi misalnya, vendor tenda, catering gitu kan, akhirnya mereka juga jadi berjibaku juga gitu untuk gimana caranya bisa bukan cuma apa survive ya, tapi bisa winner gitu, keluar dan jadi pemenang buat buat situasi hari ini. Oke, ini teman-teman nggak kerasa kita udah sejam. Silakan nih kalau teman-teman mau ada yang mau ditanyain ke Bro Alex nih, silakan ditanyain ke Bro Alex gitu. Apapun itu pemikiran-pemikiran beliau itu sangat banyak juga menginspirasi kita-kita, khususnya generasi milenial, apa tentang perjuangan, tentang pengorbanan, tentang apa cara berpikir praktis, cara berpikir simpel. Walaupun banyak belajar juga dari Bro Alex ini, apa dengan dualisme latar belakang yang berbeda di karirnya gitu. Di satu sisi sebagai seorang aktivis yang kemudian terhubung dengan media people people, terus di background yang lain sebagai ASN atau apa pelayan masyarakat gitu. Jadi punya punya dua dua side yang berbeda, dan itu menarik gitu untuk kita bisa gali, untuk kita bisa sharing di malam minggu ini di episode ngobras yang ke-9. Banyak yang bisa kita bagi. Teman-teman ada yang mau yang join mau nanya, boleh silakan nanya apapun gitu, pandangan-pandangan Bro Alex. Mumpung mungkin ada yang mau nanya-nanya tentang kebijakan nih, Bro Alex kan pasti lebih tahu daripada kita-kita nih yang mungkin lagi proses di meetingin gitu kan, atau belum termitigasi gitu. Bocoran-bocorannya mungkin ada yang mau tahu gitu, apakah PPKM diperpanjang ya kan? Tapi lu sepakat nggak sih Lex? Gue tuh gini loh, kita sekarang masuk ke PPKM ya. Istilah-istilah dari awal aja itu menurut gue strategi kampanyenya kayaknya kurang menarik ya gitu loh. Kenapa nggak dikasih kita nih orang event ya, orang kreatif gitu? Oh iya, biar bisa hidup juga ya. Ini ada pertanyaan nih dari Durkalapati nih. Cara efektif untuk Cara dapat efek minimalisir dualisme pandangan terkait COVID-19, Bang. Oke, silakan dijawab. dualisme pandangan ya. Dualisme pandangan kan bisa apa ya, bisa COVID ada atau tidak ya, ataupun mau divaksin atau tidak ya. Kalau gue sih cuma mikir gini, kalau meminimalisir dualisme pandangan, setiap orang kan dikasih pemikiran yang bebas ya sama Tuhan ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dikasih apa tanggung jawab ya sama Tuhan, sama orang kepercayaan, entah sama pimpinan, entah sama teman gitu kan. Artinya dengan dualisme dualisme idealis kita bisa menempatkan diri dong. Kita ada di Yes. posisi mana? Kalau saya sebagai aparatur pemerintah, saya tidak akan pernah mau menghina pemerintah gitu kan. Saya tidak akan mengatakan pemerintah bagian, pemerintah bangsa. No, itu bukan level saya. Tapi bagaimana saya memberitahukan bahwa kondisi saat ini memang pemerintah sedang kita masih ada sedikit yang kebijakannya itu yang belum efektif untuk menyelesaikan mata rantai COVID ini gitu kan, untuk memutus mata rantai. Jadi ada dua sisi bro. Kalau negara bilang seperti kayak Korea Utara gitu kan,
ataupun seperti kayak India lo keluar dipukul misalnya seperti itu kan nggak mungkin seperti itu. Nanti ada lagi aktivis kemanusiaan itu menggunakan kekerasan, itu salah. Jadi ya menjadi pemerintah pengayom masyarakat, saya yakin pemerintah juga, pimpinan juga di pemerintah juga pasti mereka dalam posisi membuat kebijakan hati-hati. Makanya ada PSBB lah sampai termasuk PPKM level 1 sampai level 4. Jadi kondisinya seperti itu, Bro. Jadi kalau ditanya nih ada kebijakan dalam memutus mata rantai COVID ya. Kebijakan memutus rantai COVID itu kalau saya cuma berpikir begini ya. Kalau kita hanya berpikir sama pemerintah sendiri nggak bisa. Pemerintah itu butuh masyarakat, butuh kita, gitu kan. Ya kalau kita pengen mengusir COVID, ya itu tadi. Yang kalau disuruh kita untuk di rumah, di rumah. Kalau kita esensial, kita kritikal, kita pas lagi esensial, ternyata kita dapat jatah work from home, lo masuk. Ketika lo keluar, ya lo pakai dengan protokol kesehatan dengan sangat lengkap. Tapi bukan berarti menjamin juga ya. Kita sudah prokes, kita nggak kena. Alhamdulillah, puji Tuhan nih bro. Ketika gue keluar di lapangan, kamar mandi di rumah, di Bogor, itu ada di depan. Jadi gue mandi di depan. Artinya lo bisa aja kan, ketika lo keluar, lo bawa baju ganti. Lo berangkat, lo pakai baju itu, ketika lo pulang, lo mandi. Mandinya di mana bang? Ya lah, gampang banget. Di SPBU kan bisa mandi gratis. Lo bayar gratis atau bayar 2.000. Lo mandi aja dulu di situ, kan selesai. Apa salahnya? Nah ini tinggal kreativitas kita dalam berpikir sih. Jadi kalau lo takut ya jangan takut. Ini cuma satu. Saat kondisi kayak gini, mental kita berkurang, terus kita cuma bisa percaya sama satu Tuhan. Percaya sama satu prinsip, Tuhan itu baik. Itu aja. Tapi jangan kalau juga. Benar. Jadi gitu. Karena kita negara demokrasi, kita bebas buat berpikir, ya kan? Kita bebas buat berpendapat, tapi tetap harus ada rules-nya. Itu gue sepakat gitu. Dan kita ada di negara demokrasi, tapi ada hukum yang mengikat. Jadi boleh mengkritik, boleh berbeda pendapat, tapi tidak boleh memfitnah, tidak boleh menjelekkan instansi atau seseorang, figur dan lain-lain gitu kan. Karena lo boleh nggak sepakat atau nggak setuju dengan pendapatnya, ya serang juga dengan argumen gitu, bukan serang pribadinya gitu. Itu ciri khas yang terbuka yang tidak bisa laksanakan dengan baik gitu. Kalau gue ngelihatnya hari ini tuh banyak yang seperti itu gitu loh. Krisis digital learning ya kalau bahasa gue. Oke, next. Lanjut kita tadi gue mau ngomongin sambil nungguin pertanyaan berikutnya. Ini ada lagi nih. Kemudian juga tantangan lain juga tentang persoalan vaksinasi nih. Gimana menurut lo? Oke, vaksinasi ya. Kebetulan tim juga sih. Gue terbuka, gue tim untuk pengawasan vaksinasi juga untuk DKI Jakarta. Jadi kalau tantangan vaksin ini sekarang ini ya karena posisi PPKM ya, orang mau keluar ya, agak susah keterbatasan. Tapi ternyata bisa kok, kalau Anda mau divaksin ada kartunya, dikasih jelasan, lo daftar di Peduli Lindungi, ini saya tinggal daftar nih misalnya gitu kan, ya lo bisa kok untuk lo keluar gitu kan. Nah tantangan terbesar vaksin sekarang ini kan kita pengen percepatan vaksinasi. Yes. Supaya semua divaksin, minimal target pemerintah 80% gitu kan, herd immunity-nya juga tercapai. Gimana cara pengen dicapai? Kalau lo udah divaksin, kasih tahu dong saudara-saudara lo semua yang belum divaksin, itu vaksin gratis. Lo daftar aja. Karena juga teman-teman, akhirnya kenapa bro? Rumah sakit, bahkan partai politik, bahkan organisasi sosial, itu bikin dialog kegiatan vaksinasi bersama. Padahal vaksinnya itu asalnya dari Kementerian Kesehatan gitu kan. Tapi kok bisa gitu kan. Tapi sekarang supaya mendorong kita semua untuk divaksin. Kalau lo belum divaksin, vaksin dong. Mumpung gratis. Itu tantangannya untuk mencapai target gitu kan. Jangan cuma nyanyian pemerintah, nyanyian upaya pemerintah. Vaksin itu kan kalau menurut gue adalah bentuk ikhtiar ya gitu loh. Karena gue kurang sepakat ketika orang berpendapat bahwa ngapain sih divaksin, toh nanti juga kita bakalan mati. Ya udah, kalau lo punya pikiran kayak gitu ya lo nggak usah makan aja. Ya kan, kalau emang lo berpikiran bahwa suatu hari nanti kita akan mati, ya udah lo nggak usah makan. Gitu lo nggak usah makan karena memang waktunya ajalnya lo mati ya mati gitu loh. Ya kalau enggak lo nantangin maut aja lah, lo berdiri di rel kereta deh, kalau memang waktu lo mati ya mati gitu. Kalau waktu lo nggak mati ya nggak mati, kan nggak mungkin kan gitu loh. Jadi kita itu diberi kondisi situasi di mana kita harus ikhtiar gitu, kita harus berusaha
Ya kan, kita harus berusaha untuk bagaimana caranya supaya kita bisa dapat rezeki. Artinya kita harus bekerja. Kalau nggak kerja, nggak mungkin rezeki itu datang. Sama, ketika kita harus menjaga prokes, kita harus menjaga kedisiplinan kesehatan, olahraga, makan, minum vitamin, segala macam, dan vaksinasi, gitu. Ya kan, itu adalah bentuk dari ikhtiar kita. Itu adalah bentuk dari ikhtiar kita. Usaha. Kalau pada akhirnya kita tetap kena, ya ya sudah, berarti memang waktunya kita kena gitu loh. Tapi kita sudah ikhtiar gitu loh untuk melakukan sesuatu yang terbaik gitu. Ini ada apa? Komen juga nih, tambahan, masyarakat nggak mau divaksin itu karena pemerintah juga, Bang. Karena ada beberapa anggota DPR yang RI yang juga penyebabnya. Mungkin karena kemarin ada isu-isu tentang beberapa anggota DPR yang nggak percaya vaksin ya. Menurut pandangan lu Ya. gimana sebagai ASN dan orang media nih? Kalau kemarin yang satu putus-putus anggota DPR yang gimana? Agak patah tadi, agak patah. Masyarakat itu nggak mau divaksin itu karena pemerintah juga, karena ada anggota DPR juga katanya penyebabnya. Oke, ini lagi ya. Tadi kan saya bilang, ini kan banyak orang karena kebebasan demokrasi, apalagi kalau dia pejabat publik gitu kan. Anggota DPR ya, misal dia ngomong seperti itu gitu, saya nggak mau divaksin, itu kan pilihannya dia. Gitu. Tapi setahu saya, ada aturan yang mengatakan siapapun yang terdaftar divaksin, tapi dia tidak melakukan vaksin, dia bisa dapat kena ini sanksi ya. Saya nggak tahu sanksinya seperti apa, terus dapat kenanya seperti apa. Tapi setidaknya kalau ada pejabat publik yang ngomong tidak mau divaksin, nggak apa-apa, itu pilihan mereka. Tapi ibaratnya saya cuma ingatkan, ini bagian dari ikhtiar. Tadi teman saya Joe bilang itu bagian dari ikhtiar, bagian dari usaha. Ya kalau usaha itu kita lakukan, sudah kita diberikan sama pemerintah, kenapa kita nggak percaya gitu kan? Pada saat ini kan imam kita adalah pemerintah, ya ikut aja dong aturannya dulu gitu kan. Persoalan nanti lo kena atau kagak ya memang sudah itu tadi, Tuhan memang sudah waktunya, udah Tuhan panggil gitu kan. Tapi setidaknya usaha yang kita lakukan ini ada. Jadi gitu bro. Yes. Jadi jangan sampai kita cuma nyalain pemerintah, kita nyalain anggota DPR. No, sekarang adalah saat ini pengendalian diri itu ada dalam diri kita. Bukan sama orang lain, tapi diri kita sendiri yang mengendalikan. Ya, bagaimana kita memfilter gitu. Jadi, gue garis besarin apa yang Bro Alex sampaikan bahwa oke, ada yang memprovokasi mungkin gitu kan. Mungkin ada apa pakar ini, pakar itu atau segala macam tokoh-tokoh publik yang bicara tentang pandemi, tentang COVID atau tentang vaksinasi. Kalau menurut gue itu balik lagi ke kita juga. Gitu, balik lagi kita memfilter bagaimana caranya setiap informasi yang masuk itu kita bisa filter dengan baik dan cross check dari berbagai macam sumber supaya kita nggak pelan itu bulat-bulat dan kita juga akhirnya jadi menyebarkan kemudaratan ke banyak orang gitu loh yang sebenarnya itu sumber yang tidak bisa dipercaya fundamentasnya, baik profilnya, baik kepakarannya gitu. Karena sekarang banyak banget yang jadi mendadak jadi pakar kesehatan nih, ya kan gitu loh. Tiba-tiba mendadak jadi pakar kesehatan, bicara tentang COVID, bicara tentang pandemi gitu kan. Padahal mereka bukan epidemiologi, mereka bukan bagian dari tenaga kesehatan, mereka juga bukan bagian dari tenaga medis gitu, tapi bicara tentang hal-hal yang bukan di skup bidang mereka, yang seolah-olah mereka lebih tahu daripada orang-orang yang kerja di bidangnya gitu. Jadi kita juga harus jadi manusia yang wise, kita juga jadi manusia yang berintelektual dan smart dalam menggunakan media sosial sehingga informasi yang masuk itu dapat terfilter dengan baik gitu. Saring semuanya dengan baik gitu. Yang asik nih Bro Durkalia ya. Bro Durkala apa Durkala ya? Durkala pasti. Ya merespon terus nih apa yang kita obrolin serius. Target vaksinasi nggak tercapai, yang salah ya pemerintah. Pemahaman rakyat soal vaksin itu ambigu bang, karena vaksin nggak menjamin orang kebal terhadap vaksin, orang kebal terhadap COVID maksudnya. Oke. Kalau dari pandangan gue dulu ya, Bro Lex, untuk kebetulan teman kita ini ikut diskusi. Apa kalau
gue sendiri sebenarnya gini, apa namanya? Kalau masalah pemahaman, kenapa pemahaman itu banyak masyarakat yang kurang? Ya memang itu yang harus sama-sama kita berikan masukan ke pemerintah bahwa strategi komunikasinya sekarang sudah mulai kurang nih tentang campaign tentang vaksinasi gitu. Karena kemarin gue sempat posting di Instagram JT Pro untuk masukan di asosiasi juga di organisasi-organisasi event karena kebetulan besok dari mulai hari ini sih dari mulai Jumat kemarin terus hari ini sampai besok itu kebetulan beberapa komunitas event sama Kadin itu kerjasama vaksinasi di JCC gitu. Jadi gratis. Itu gratis buat 1.000 sampai 2.000. Kemarin data terakhir gue cek di grup udah 1.800 lebih yang daftar. Itu alhamdulillah bagus untuk seluruh pekerja event supaya bisa tervaksin dengan gratis gitu supaya event bisa bangkit lagi gitu kan. Nah, menjawab pertanyaan yang tadi, yaitu strategi komunikasinya memang sekarang harus lebih dipikirin sih gitu karena kenapa nggak ngelibatin IO, ngelibatin teman-teman di creative agency gitu loh untuk bisnis komunikasinya eh, sebagai tools supaya pemerintah itu bisa nyampe strategi kampanyenya dan itu sangat dimengerti dan itu bisa jadi tagline atau mungkin jadi bareng-bareng gitu apa gerakan vaksin ini gitu kan itu yang sebenarnya yang kemarin sempat kita bahas juga tuh semalam di ngobras episode ke-8 semalam itu kebetulan ngundang ketua umum salah satu asosiasi apa salah satu bisnis forum terus ada juga salah satu anggota dari organisasi apa UMKM terbesar di Indonesia itu untuk ikut andil bicara tentang bisnis gitu bicara tentang bisnis di tengah pandemi gitu dan strategi bisnis forum ini gimana untuk anggota-anggotanya gitu jadi kalau dari gue itu kalau dari Bro Alek gimana? Saya kembali lagi ya, memang bicara soal komunikasi publik itu kan bagian dari strateginya pemerintah ya. Ya saya tidak, karena kan saya juga bukan di lini atas juga ya. Kalau strateginya pemerintah kan kita nggak tahu ya mau gimana apa yang dilakukan sama pemerintah. Tapi pada dasarnya apa yang diberikan sama pemerintah, apa kebijakan apa yang dilakukan sama pemerintah, manfaatnya tujuannya pasti tentunya baik. Tinggal kalau kita melihat yang nggak baik sisinya di mana. Kita tinggal melakukan sebuah kritikan, kita bisa kritikan buat masukan. Kritikan itu mana? Lo nggak cuma nanya di jalan, di media sosial pun ketika lo membuat kritikan nggak ada masalah. Tapi tolong ketika memberikan kritikan itu jangan tendensius dengan menghina. Berikanlah masukan itu dengan data. Nah, kalau dalam posisi vaksinasi ini juga kalau misalnya tidak mencapai target kena kesalahan pemerintah, sebentar, kita diskusi dulu nih gitu kan. Pemerintah mengeluarkan ya, pemerintah meminta tolong semua tenaga kesehatan, bahkan termasuk orang mahasiswa tingkat akhir kedokteran atau yang terkait dengan kedokteran ya untuk ikut bagian dari strategi untuk menjadi vaksinator ya ataupun menjadi tim gitu kan. Itu sudah dilakukan sama upaya. Ataupun kayak tadi itu tinggal bagaimana kan bro kan kerja di ini ya, kerja di industri kreatif ya, pasti punya asosiasi kan. Sampaikan gagasan untuk ke asosiasi kan pasti kan punya jaringannya juga ya, maka masuk ke level pemerintahan. Berikan masukan, kami juga menjadi bisa bagian. Nah itu juga yang dilakukan sama beberapa komunitas-komunitas, termasuk partai politik, termasuk komunitas sosial, termasuk PMGRI juga kemarin kelompok Cipayung juga melakukan vaksinasi. Emang vaksinnya itu bukan dari PMGRI, tapi dari Kementerian Kesehatan. Tapi posisinya mereka menyediakan orang, menyediakan tempat. Jadi artinya ya apapun segala usaha yang kita lakukan, ya untuk saat ini kalau disuruh vaksin ya vaksin. Kalau Anda punya jaringan, Anda punya komunitas, silakan. Tapi kalau Anda melihat ternyata vaksin tidak efektif, tolong berikan dengan kajian. Tolong berikan dengan data. Jangan cuma hanya memberikan kabar yang tidak tepat, tidak benar, itu kan dikatakan hoax ya. Ya kalau dikatakan dengan hoax berarti Anda siap-siap, antum siap-siap di penjara. Itu konsekuensinya. Ya setiap perbuatan pasti harus ada tanggung jawaban dan konsekuensi, itu udah pasti. Dan jadi benar dan salah. Benar, sorry, aku tambah dikit. Benar dan salah itu bukan manusia yang tentukan. Karena kita negara hukum, benar dan salah yang menentukan adalah pengadilan, bro. Yes. Bukan Tuhan.
kita kita posisinya ada di negara, ada hukum jalan. Kalau bicara benar dan salah, ya Anda gugat saja. Anda gugat kebijakan pemerintah yang mana, Anda berikan kritikan juga. Kalau Anda pengen mencari kebenaran, lakukan aja ke pengadilan. Kenapa takut? Kan gitu. Iya. Kan ada fasilitasnya. Kan begitu. Iya, benar. Panjang diskusi kita kayak gini jadi panjang soalnya. Rakyat takut mengkritik Bang, karena negara telah membuat aturan terkait Undang-Undang ITE. Sebenarnya nggak juga sih. Kalau ini gue bisa jawab dulu Bro Alex, belum Bro Alex jawab nih. Jadi sebenarnya kemarin gue sempat ngerjain event dari Bareskrim, dan itu kebetulan Rakornas ya, Rakornis. Jadi itu ngundang beberapa kementerian terkait gitu, yang ngebahas tentang masalah Undang-Undang ITE juga di dalamnya. Jadi sebenarnya sekarang sudah ada namanya restorasi justice gitu. Jadi restorasi justice itu adalah gue gak terlalu ngerti ya secara hukumnya apa gitu bahasa terjemahannya, tapi kalau yang gue bisa tangkap adalah bahwa sekarang itu juga nggak sembarangan setiap orang itu bisa ditangkap. Yang pertama, Undang-Undang ITE itu setahu gue itu delik aduan. Jadi kita nggak bisa ujuk-ujuk ngelaporin orang kalau bukan orang yang terkait yang dihina yang melapor. Contoh nih misalnya, gue mukanya dimeme-memein gitu. Gue misalnya mukanya dimeme-memein, terus kemudian diposting sama Alex gitu. Terus tiba-tiba tim gue melapor gitu. Ngelaporin Alex gitu, itu nggak bisa karena itu delik aduan. Yang bisa lapor ke polisi itu adalah gua sendiri gitu, dan ketika gua sudah melapor itu pun nggak bisa langsung dijerat pasal. Itu ada yang namanya mediasi dulu dan dilihat gitu apakah itu bisa masuk dalam restorasi justice, karena beberapa kasus hukum yang terjadi hari ini itu nggak semuanya itu bisa masuk ke ranah pidana gitu. Jadi ada sekarang kebijakan restorasi justice yang itu mungkin teman-teman di masyarakat atau teman-teman semua banyak yang belum tahu tentang hal-hal itu. Makanya memang wawasan tentang hukum, wawasan tentang aturan hari ini itu memang teman-teman harus banyak cari informasinya yang benar di Google atau sering-sering untuk melihat banyak perbincangan tentang sharing-sharing tentang hukum sih gitu. Itu akhirnya teman-teman jadi tahu kapasitas kadar hukum hari ini tuh apa gitu loh, perkembangannya seperti apa, sehingga tidak salah dalam mengkritik. Jadi intinya kritik itu boleh, ini negara demokrasi, boleh mengkritik, boleh berpendapat, tapi jangan menyerang, jangan berpotensi untuk menjadikan kritikan itu jadi sebuah delik aduan atau masuk dalam pidana. Kalau dari Bro Alex gimana? Kalau saya gini Bro, ini ya, kan ada idiom gini, saring dulu sebelum sharing ya. Saring dulu sebelum sharing. Artinya gini, kalau kita pengen lihat sebuah informasi atau kita pengen menulis, ya kita harus tahu kapasitas. Kalau kita pengen menulis secara opini pribadi, kapasitas kita itu memberikan kritikan itu apa? Oke, masyarakat boleh gitu kan. Tapi ketika kita bicara soal data, kita bicara soal hukum, apakah Anda orang hukum? Kita bicara soal kesehatan, bicara soal vaksinasi AstraZeneca, ratifikasinya dia katanya 90%. Untuk Sinovac itu 70%. Tapi mengatakan itu misalnya saya gitu kan. Saya yang terus terang orang ekonomi, bukan orang kedokteran. Tapi kalau saya mengatakan seperti itu nggak benar. Tapi kalau saya kasih data, ini yang ngomong siapa, itu nggak masalah gitu kan. Jadi sebelum kita sharing itu saring dulu yang apa yang kita berikan, saring dulu informasinya, saring dulu kapasitasnya, saring dulu sumbernya seperti apa, valid atau tidak gitu kan. Jadi jangan cuman saya nggak ngerti soal, walaupun sedikit paham ya di undang-undang ITE ya, restorasi justice juga sedikit paham. Tapi artinya begini, kalau Anda sudah tendensius dan Anda ditangkap, bertanggung jawablah. Ketika bertanggung jawab Anda ditangkap, pasti kan Anda nggak mungkin juga tiba-tiba polisi langsung ngasih memberikan hukuman atau
ataupun misalnya kalau ternyata dia hukuman mati kan nggak mungkin, kan ada proses pengadilan. Di proses pengadilan itu juga kan kita ada hak jawab. Ternyata kalau kita ternyata bukan kita yang salah, kita pun bisa minta nama kita untuk dipulihkan, kan seperti itu kondisinya. Kalau kita bisa tuntutan jadi rupiah negara, kalau itu kita mau lakukan. Jadi saring dulu sih, saring. Jadi jangan tiba-tiba aja kita tulis ya kan, kita ada bandingnya presiden, kita sebar gitu kan. Ya nggak gitu lah caranya. Kita kan masih negara ada orang timur kan punya etika dan moral. Dimana kita punya sense ya, punya rasa yang sedikit berbeda dengan di komunitas Eropa atau Barat. Kalau itu betul-betul agak menarik nih diskusinya, dia dalam banget ya. Jadi kayak cerita gue pengamat politik gitu ya. Gue sepakat sih sama lu, like kita ngebahas disesuaikan dengan kapasitas kita masing-masing. Itu penting gitu. Jadi teman-teman juga bukan nggak boleh speak up ya, tapi coba untuk discuss sebelum share itu di public area, ya kan, di sosial media itu coba untuk cari sumber yang benar, terus tanya sama memang kenalannya atau temennya yang memang ada di bergerak di industri itu gitu. Kalau misalnya tentang kesehatan ya di teman-teman yang bergerak di industri kesehatan, hukum ya sama teman-teman di industri hukum, supaya nggak misleading gitu loh, supaya nggak misinformation sehingga teman-teman itu jadi salah mempersepsikan tentang opini-opini atau pandangan-pandangan yang orang-orang itu mungkin punya kepentingan gitu, yang orang-orang itu mungkin punya kepentingan yang kita nggak tahu ada siapa di belakang mereka gitu loh. Jadi konspirasi itu ada gitu loh, dan dari zaman sekolah pun itu kita sudah berkonspirasi gitu kan dengan jadi jangan bilang konspirasi itu nggak ada. Konspirasi itu ada dari dulu gitu. Kita sekolah aja kan kita main antar geng, punya geng A, geng B, itu kita lagi berkonspirasi gitu. Kita lagi bersepakat untuk kita dulu, cuma berlima, berenam aja gitu. Sama kayak dulu. Sama kayak dulu ketika kita ngeband itu pakai baju pink, itu kan konspirasi kita. Itu konspirasi kita di gitu satu partai kita. Konspirasi kita pakai baju warna merah, pink lagi ya. Itu konspirasi. Gue masih ingat soalnya. Sama kayak misalnya kita bolos zaman sekolah dulu, terus habis itu kita bohongin, kita sepakat untuk sama-sama bilang A gitu. Itu adalah sebuah konspirasi. Jadi konspirasi itu sudah ada dari zaman kita di sekolah, dari kita kecil sampai hari ini gitu. Jadi sangat aneh kalau kita bilang nggak percaya konspirasi, nggak ada konspirasi itu ada. Nah, terima kasih ya Bro Nurtalah Pati yang sudah ikut mengkomentari diskusi kita. Kalau statementnya yang terakhir, maaf saya nggak bisa komen karena itu berhubungan dengan kasus orang dan bukan ranah saya. Dan bukan ranahnya Bro Alex juga untuk mengomentari kasus orang lain, gitu, karena di sini kita lebih mau bicara dan diskusi tentang sisi media. Yes, sisi media, terus bagaimana media di kondisi pandemi, gitu, karena kita banyak sekali mendengar berita simpang siur segala macam, dan peran media ini sangat berat sebenarnya, gitu, karena di satu sisi media adalah harapan dan kemampuan masyarakat untuk mendapatkan informasi, tapi di satu sisi juga media itu adalah sebenarnya juga corong untuk pemerintah dapat memberikan informasi yang akurat, tajam, dan terpercaya, gitu kan. Gitu. Oke, teman-teman, mungkin ada yang mau tanya lagi, boleh langsung yang baru join. Hari ini kita lagi bahas Ngobras episode 9 tentang peran media di masa pandemi ini. Gitu. Jadi di sini ada Bro Alex yang merupakan pelopor dari pendiri dari media online People, dan Bro Alex juga adalah salah satu peran masyarakat sebagai seorang ASN. Gitu. Jadi teman-teman boleh, kalau ada yang mau nanya langsung aja nanya, kita masih punya waktu sebelum kita selesaikan pembicaraan Ngobras kita di malam minggu yang seru ini. Sebenarnya masih banyak banget yang pengen gue obrolin sama Bro Alex gitu, tapi keterbatasan waktu karena gue juga mesti harus ada lanjut. Instagram sejam ya? Malam ini gue masih ada lanjut meeting lagi nih. Besok juga gue pagi udah harus persiapan karena mau event. Jadi kira-kira kondisi ke depan gimana, Lex, menurut lo? Oh ya, sorry. Sebelum ke situ gini, Lex. Gue pengen tahu dulu nih pandangan lo tentang istilah-istilah.
Karena kan lu part of pemerintah juga ya. Tapi lu setuju nggak sih ada istilah PSBB, PSBB ketat, terus kemudian PPKM lah, PPKM darurat, sekarang terus ada PPKM level 4, 3, 2, 1. Itu menurut lu gimana ya? Kalau gue dari sisi pribadi ya, ya kembali lagi ya, itu kan kebijakan pemerintah yang pemerintah juga membuat keputusan juga nggak sembarangan ya. Walaupun itu dipertanyakan, kenapa ganti-ganti, itu kan bagian dari komunikasi, entah itu bagian strategi komunikasi kita juga nggak tahu ya. Tapi pada saat ini, mungkin tanggapan masyarakat kayak ada inkonsistensi gitu. Tapi kalau kita hanya melihat dari inkonsistensi saja, tapi kita tidak melihat solusinya, buat saya itu tong kosong bunyinya nyaring. Artinya jangan lihat dari sisi situ dong, yang kita sisi lihat, ya udahlah ini kan namanya aja yang ganti. Padahal mah kalau istilahnya lockdown juga, cuman versi yang berbeda dengan gaya bahasa yang berbeda, dengan komunikasi yang berbeda. Kondisinya kayak gitu bro, nggak lebih. Jadi dari sisi komunikasi ya. Menurut lo mitigasinya ini udah bener belum bro? Kalau dari sisi pandangan lo sendiri sebagai media nih. Kalau dari sisi media ya terus terang kalau kita ngambil dari sikap media, kan ada kita pertanyakan ya, kenapa sih namanya ganti-ganti ya? Tapi kan diperjelaskan toh, akhirnya kenapa ada level gitu kan? Kalau level artinya ketika dia sudah mulai turun gitu kan, COVID-nya, berarti PPKM-nya levelnya mungkin udah level 3, level 2. Artinya pembatasan itu tadi gitu kan, itu dilonggarkan. Jadi kondisinya yang kayak begitu, nggak bisa kita bilang bahwa apa yang dia buat pemerintah itu salah, ya jangan menjustifikasi seperti itu. Artinya kebijakan yang dibikin level 1 sampai 4, terus kemudian PPKM darurat, itu bagian dari strategi pemerintah yang memang sampai saat ini masih kita pertanyakan apakah itu efektif untuk menahan laju COVID. Iya, karena gue pun gini ya, sebagai masyarakat yang terdampak, khususnya bisnis gue, sebenarnya kalau dibilang nggak efektif, memang nggak efektif. Karena kan mikro ya, sekarang yang lagi bener-bener penyebarannya itu di keluarga. Gitu, harusnya memang lockdown-nya itu per wilayah. Harusnya RT RW itu aktif buat mendata. Tapi pada kenyataannya mungkin RT RW kita di lingkungan itu udah pada capek, ya kan? Jadi juga nggak peran aktif juga. Atau mungkin banyak dana-dana yang juga mungkin nggak nyampe, gitu kan? Jadi di lapangan, sehingga membuat RT RW juga jadi agak males-malesan, gitu. Nah, itu gue paham sih, gitu. Dan gue pun paham bahwa pemerintah pusing sebenarnya. Pemerintah bingung sebenarnya harus ngelakuin apa, gitu. Dan memang pemerintah sangat membutuhkan banyak aspirasi dari masyarakat, ide-ide yang sebenarnya pemerintah pun bingung sebenarnya mau ngapain gitu. Kalau maksudnya kita sudah dibuka nanti naik, ditutup nanti ekonomi nggak bergerak kayak lu bilang tadi gitu kan, nggak keluar lapar tapi keluar terpapar gitu kan. Itu sebuah dilema sih gitu. Itu dilema dari sisi ekonomi, dari sisi kesehatan. Dua-dua kayak gue kemarin baru bikin status sekarang dibagi dua kelompok masyarakat gitu kan. Kelompok yang mampu bilang bahwa lockdown, prokes, ya kan. Kelompok yang menengah ke bawah atau yang kurang mampu bilang buka karena gue lapar, ekonominya gue nggak jalan nih, gue nggak bisa makan kalau gue nggak kerja. Jadi sekarang jadi ada polarisasi, dualisme golongan masyarakat gitu akhirnya melihat masalah COVID ini, dan itu sangat membuat kebingungan ya sebenarnya pemerintah sendiri. Nggak dibuka itu nanti ekonomi nggak jalan, sedangkan anggarannya besar dan pemerintah nggak bisa mengcover itu semua gitu kan. Untuk bantuan sosial, terus kalau misalnya dibuka nanti akan meningkat gitu kan penyebaran COVID-nya. Jadi sebenarnya bingung juga jadi pemerintah kalau gua ngelihatnya sih seperti itu gitu. Kira-kira pandangan lu ke depan kan menyelamatkan masyarakat ke depan ya. Kalau soal ke depan ya, yang jelas kan sama seperti kayak gue alamin bencana kemarin di Palu ya kita pasti harus bangkit kembali. Untuk saat ini kita tangguh. Yes. Secara ekonomi, tangguh secara kesehatan.
Ketika kita sudah tangguh, baru kita naik ke level berikutnya. Level Betul, berikutnya berikutnya. itu pemulihan. Kita percaya, kita percaya apa tadi saya katakan kan, minimal kita percaya dia Tuhan itu baik. Ketika Tuhan kita itu baik, kita percaya cara-cara kerja Tuhan dengan tangan-tangan goibnya itu gitu kan, dengan pemerintah yang bekerja, dengan kita yang taat dengan aturan pemerintah, ya kita optimis lah, jangan pesimis. Apa yang Yes. dilakukan pemerintah dengan pola PPKM level ini itu bagian dari hajat masyarakat orang banyak. Toh juga ternyata PPKM itu sendiri pemerintah nggak tinggal diam gitu kan. Ada bantuan-bantuan yang disalurkan untuk pengusaha akan dapat bantuan BLT gitu kan, dan bantuan usaha mikro kan ada juga. Tinggal gimana proses cara mendaftarnya itu yang harus dicari tahu. Yaitu yang memang membuka peran-peran orang yang bekerja di sana punya moral, benar-benar ngelihat ini orang yang membutuhkan, ini harus dapat. Jangan sampai bukannya orang yang nggak dapat, justru karena ada ketidakkepercayaan itu, pengawasan itu ada bro, itu tenang, Yes. level pengawasan banyak. Gue juga turun ke lapangan kok, bahkan kejaksaan juga ada turun, kepolisian juga turun gitu kan, inspektorat turun, BPK juga turun. Jadi makanya yang kayak kemarin tertangkap tangan lah salah satu menteri sosial gitu kan, menteri sosial ketangkap tangan itu kan bagian dari pengawasan yang dilakukan sama teman-teman pengawasan. Jadi nggak usah takut dengan apa yang diminta sama pemerintah. Lo disuruh di rumah gitu. Lo kalau lo mau keluar lo keluar gitu kan, tapi harus dalam sektor esensial atau kritikal atau tidak gitu kan. Jadi idiom lapar tadi kan udah selesai, tadi saya bilang ya, kalau kita lapar ya minimal kita lihatlah kita punya tabungan ya, itu yang kita bisa gunakan. Kita punya barang yang mungkin kurang bermanfaat, itu akhirnya kita gade satu persatu. Ya, yang penting tangguh dulu lah, gimana kita bisa Yes. tahan lah, tangguh dulu, dari tangguh kita pulih lah, Benar, benar, benar. itu sih. Gak berasa bro, kita ini Nggak lah. ngobrol udah 1,5 jam ya, banyak yang apa menarik nih. Penutup sebelum kita akhiri obrolan malam minggu kita di Ngobras episode 9 ini, ada pesan-pesan nggak buat yang pertama mungkin buat pemerintah, terus kemudian yang kedua mungkin buat teman-teman media, yang terakhir buat masyarakat nih, buat penonton kita hari ini. Silakan bro. Kalau karena saya bagian dari pemerintah juga ya, mau tidak mau, walaupun saya tidak dalam 1 jam kerja saya juga bagian itu melekat ya. Secara itu melekat, institusi saya juga melekat. Ya kita juga bagian dari pemerintah. Kita yang paling penting sih kita punya moral, kita punya hati nurani. Gimana orang saat mereka sudah susah, ketika kita dipercayakan di lapangan, kita diberikan kepercayaan. Jangan sampai kayak ada beberapa kejadian. Saya tidak tadi tadi ada berita ternyata melakukan pungli tuh, teman-teman dari relawan BPBD melakukan pungli ke Pemprov gitu kan, supaya dia bisa keluar kalau dia nggak ada sertifikat vaksin, terus dia nggak ada bukti PCR-nya. Jadi sini moral hazardnya kita yang harus dibangun kalau kita bagian dari pemerintah. Terus pesan saya sih buat teman-teman, kondisi saat ini memang kondisi yang bingung, serba bingung, ketakutan itu ada. Kalau ada idiom Latin bilang mensana in corpore sano, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Jiwa yang kuat itu adalah mental. Kita bangun mental kita supaya kuat. Caranya bagaimana, Bang? Tuhan masih banyak kasih kita pribadi, kita dikasih talenta. Apapun yang kamu lakukan itu supaya mentalmu kuat, lakukanlah. Selama ternyata kita masih disuruh di rumah. Kalau kita suka main musik ya kita main musik gitu kan. Kalau kita suka main game, kita main game aja gitu kan. Jadi artinya jadi bawa santai, jangan terlalu banyak ketakutan. Jangan istilah anak-anak sekarang itu ya mental illness. Saya juga punya mental yang kita juga bisa naik turun, tapi itu kita kendalikan. Terus kalau mau kita keluar rumah, taatilah protokol-protokol kesehatan. Kalau misalnya ternyata kita suruh keluar rumah harus ada STR dan seterusnya, sediakanlah itu semua. Vaksin, jangan lupa teman-teman semua harus vaksin, karena pemerintah ngasih yang gratis gitu kan. Kalau dibilang COVID tidak ada, jelas COVID itu ada. Jadi percayalah, kita bisa pulih dan kita bisa bangkit. Itu sih poin penting dari saya sih. Yes. Itu sob. Cukup menarik hari ini pembahasan kita teman-teman semua tentang pandangan-pandangan Om Alex ini tentang bagaimana peran media, bagaimana mitigasi pemerintah, karena beliau juga kebetulan salah satu dari bagian pemerintah, dan juga banyak pesan-pesan moral, banyak pesan-pesan kemanusiaan dan sosial juga
buat kita semua hari ini banyak belajar di malam minggu ini tentang bagaimana kita menangkap hoax supaya kita tidak terpengaruh dengan hoax, terus bagaimana menjaga imun dan supaya pikiran tetap positif. Meskipun kalau gue bahasanya sekarang baru kali ini kita sekarang itu stay negatif ya, jangan stay positif gitu. Karena kalau stay positif ya pasti kita isoman ya. Jadi harus selalu stay negatif. Ya kan, supaya Isoman kita masih mending bro, kalau dipasung. nah itu dia supaya kita nggak terpapar COVID, jadi selalu harus stay negatif gitu kalau gue sekarang hashtagnya. Oke, Om Alex, terima kasih banyak. Sehat-sehat, jaga Thank you banget. kesehatan. Thank you sudah Ya, main di Ngobras, sudah jadi bintang tamu kita hari ini. Banyak banget yang bisa dibagi hari ini dan pasti teman-teman juga banyak dapat pelajaran di malam minggu kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan sama Om Alex ini bisa menjadi manfaat buat teman-teman juga untuk dapat banyak pemikiran-pemikiran dan hal-hal yang akan ngebuka pemikiran teman-teman yang tadinya mungkin punya pikiran yang salah, akhirnya sekarang jadi lebih benar lagi dan kita bisa menjadi manusia yang lebih berguna lagi. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang udah hadir juga malam hari ini nonton keluar masuk join di Ngobras. Kita akan hadir lagi besok, kita libur. Kita akan hadir lagi nanti hari Senin dengan bintang tamu yang juga punya latar belakang yang berbeda lagi, akan bicara tentang pandemi juga gitu. Jadi memang khusus untuk Ngobras edisi sampai dengan akhir bulan ini kita bicara tentang pandemi dan pandemi gitu. Terima kasih semuanya, thank you Bro Alex ya. Jaga kesehatan semua teman-teman. Terima kasih, jaga kesehatan, stay healthy thank you semua, safety, banyak. jaga prokes. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Alex. Waalaikumsalam. Ya Om, bisa Om.